Dalam rangka mengatasi peningkatan kasus COVID-19, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan-kebijakan antisipasif untuk dijalankan seluruh warga negara Indonesia. Misalnya, menerapkan peraturan protokol kesehatan yang disebut 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selain itu, pemerintah pusat juga melarang berbagai kegiatan massa seperti pesta pernikahan dan konser. Agar dapat mengontrol pelaksanaan semua kebijakan tersebut, pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah penyebaran COVID-19 menjadi salah satu contoh hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terperinci? Mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Dalam melaksanakan dan mengontrol kebijakan antisipasif selama pandemi COVID-19, pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kesehatan adalah salah satu aspek penunjang kesejahteraan masyarakat. Dalam melayani masyarakat, pemerintah pusat memerlukan hubungan yang baik dan harmonis dengan pemerintah daerah. Hubungan yang baik ini berfungsi untuk mencegah terjadinya benturan peraturan dan penyalahgunaan wewenang. Misalnya, kesesuaian kebijakan dalam menanggulangi COVID-19 yang dilakukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menciptakan ketaatan masyarakat. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat kita simak melalui dua hubungan berikut. Pertama, hubungan struktural pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara struktural dengan langkah sentralisasi dan desentralisasi. Langkah sentralisasi artinya segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat yang dilakukan secara dekonsentrasi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001. Peraturan ini berisi tentang pembagian wilayah dan wewenang yang harus dijalankan oleh badan-badan pemerintahan. Dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat daerah yang berada di bawah hierarkinya. Misalnya, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi kemudian memberi wewenang kepada pemerintah kabupaten atau kota. Hal ini juga dapat dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Misalnya, kementerian yang berada di pusat memberikan wewenang kepada dinas-dinas terkait yang ada di daerah. Langkah desentralisasi artinya segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan yang diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom. Dalam membagi fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, terdapat beberapa faktor sebagai berikut. Fungsi berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat. Misalnya, kerjasama luar negeri serta pertahanan dan keamanan negara. Fungsi pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat. Misalnya, kesehatan dan pendidikan.
Fungsi pelayanan lokal yang melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan standar dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. Misalnya, UMKM atau pengembangan potensi daerah seperti pariwisata. Hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Peraturan ini memetakan posisi dan hubungan antar lembaga, baik di pusat maupun daerah. Agar dapat lebih memahami pemetaan yang dimaksud, mari kita perhatikan bagan berikut. Berdasarkan bagan tersebut, kita dapat memahami hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik secara dekonsentrasi maupun desentralisasi. Dekonsentrasi atau pelimpahan wewenang terlihat dari garis lurus yang menghubungkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Presiden adalah penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat pusat dan dibantu oleh menteri-menteri. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menjadi lembaga yang bertugas dalam mengontrol dan mengawasi terlaksananya otonomi daerah melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Selanjutnya, gubernur sebagai pemegang mandat otonomi daerah provinsi dapat menjalankan otoritas kepemerintahan daerahnya sesuai prinsip otonomi seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Gubernur mendelegasikan wewenang otonomi daerah kepada bupati atau wali kota sebagai kepala pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan situasi, potensi, dan kemampuan daerah. Desentralisasi terlihat dari organisasi atau perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah yang berada di bawah kepala daerah, seperti sekretariat provinsi dan dinas provinsi yang berada di bawah gubernur atau sekretariat daerah, dan dinas daerah yang berada di bawah bupati atau wali kota. Kedua, hubungan fungsional pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hubungan fungsional adalah hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang saling melengkapi. Hubungan ini terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsi kedua pemerintahan tersebut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki visi dan misi yang sama, yaitu melindungi dan memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Hubungan ini bertujuan untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah pusat dan daerah sama-sama berfungsi sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang yang meliputi bidang keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota membagi tugas dalam dua sifat, yaitu wajib dan pilihan. Tugas atau urusan wajib adalah hal pokok yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan ini meliputi 24 bidang yang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar. Pelayanan dasar yang dimaksud meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban,
perlindungan masyarakat, serta sosial. Sementara itu, non-pelayanan dasar yang dimaksud meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi atau usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan. Sementara itu, urusan yang bersifat pilihan atau yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah meliputi 8 bidang, yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi. Setiap pemerintah daerah akan selalu memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut akan menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Berdasarkan pembahasan yang sudah dipelajari, kita telah memahami bahwa terdapat pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengurusi tugas yang bersifat nasional, seperti pertahanan dan keamanan negara. Sementara itu, pemerintah daerah mengurusi tugas yang sesuai dengan situasi, kondisi, potensi, dan kemampuan daerahnya masing-masing. Pembagian tugas ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih wewenang atau penyalahgunaan wewenang. Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah juga berfungsi untuk meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.